Oke, berjumpa lagi sama Miss Rahma. Miss Rahma akan menjelaskan penjelasan penilaian harian yang Miss kasih tugas minggu lalu. Oke, nah hari ini kita membahas untuk tema 9. Nah, di sini ada penilaian harian subtema yang Miss akan bahas materinya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja penilaian harian subtema 1. Di sini untuk penilaian subtema 1, di sini ada sekitar 20 nomor. Kita akan mulai dari nomor pertama ya. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut apa? Kemarin kita sudah bahas di tema 8, apa itu daya. Nah, daya itu adalah hasil kali dari suatu energi, itu adalah daya, kemudian energi primer, kemudian energi sekunder, ada juga sumber energi. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Apa itu energi primer sama energi sekunder? Energi primer yaitu energi yang langsung digunakan. Sedangkan kalau energi sekunder itu adalah energi yang diolah menjadi energi lain. Nah, itu adalah pengertian dari energi primer dan sekunder. Berarti nomor 1 jawabannya Charlie. Lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2, sumber energi yang tersedia di alam disebut energi apa? Nah, energi yang ada di alam itu disebut juga energi apa? Energi alternatif. Nah, itu dikatakan sumber energi, ya. Jadi energi yang tersedia di alam. Oh maaf, sorry, yang langsung tersedia di alam bukan alternatif, tapi primer ya. Di sini, kenapa bukan alternatif? Nah, alternatif maksudnya di sini adalah sumber energi yang yang digunakan selain sebagai sumber energi yang utama. Itu pengertiannya. Tapi kalau di sini yang tersedia di alam itu adalah energi primer ya. Lanjut nomor 3. Berikut yang bukan contoh sumber energi primer. Nah, tadi kita sudah jelaskan di atas mana energi primer, yang mana bukan energi primer. Yang ditanya bukan contohnya sumber energi primer. Nah, sekarang yang sumber energi primer yang mana? Yang tersedia di alam. Nah, yang tersedia di alam adalah kayu. Nah, bagaimana dengan batu bara sama minyak bumi? Nah, yang masuk di sini minyak bumi kan tersedia di alam. Nah, batu bara juga tersedia di alam yang bukan sebagai sumber energi yaitu listrik seperti itu, ya. Nah, lanjut. Berikut yang bukan contoh sumber energi sekunder. Berarti kalau bukan contoh sumber energi sekunder itu adalah energi primer. Yang diminta di sini yang bukan sumber energi sekunder. Yang bukan energi sekunder itu adalah sinar matahari. Karena sinar matahari termasuk energi primer salah satunya, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah suatu tanaman. Nah, gambar tersebut merupakan contoh sumber energi apa? Apakah dia primer, sekunder, dapat diperbarui, dan tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kalau berdasarkan pemanfaatannya, kemudian sumber daya alam ini berlangsung terus-menerus, artinya tanaman ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, kenapa bukan primer sama sekunder? Nah, tumbuhan bisakah langsung digunakan? Tidak bisa ya. Jadi kalau tanaman harus diolah dulu menjadi energi lain baru bisa digunakan. Oke. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ditunjukkan oleh huruf apa? Nah, sekarang kita lihat. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, A ini adalah LPG ya. B ini adalah sumber energi alternatif.
Ini katanya bensin. Yang ini matahari. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, berarti dia masuk yaitu LPG sama bensin. Kelompok A sama C, ya. Nah, 7. Sumber energi yang dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui yang tidak habis penggunaannya. Tidak habis penggunaannya, ya. Itu, maaf, saya kasih perbaiki kata tidak. Oke, yang mana yang tidak habis penggunaannya? Kita lihat, nah itu adalah biji jarak, kelapa sawit, sama jagung, ya. Dia termasuk tumbuhan, jadi dia tidak habis, ya. Selalu ada muncul buahnya. Lanjut, sumber energi yang dibutuhkan manusia agar dapat berlari. Ayo, kalian dari mana energinya? Apakah dari bensin? Nah, kalau berlari kan ini makhluk manusia ya, atau hewan. Jadi tidak mungkin kita pakai bensin dan lain-lainnya, apalagi lilin ya. Itu berasal dari nasi, roti, dan jagung. Oke, lanjut nomor 9. Sumber energi yang ketersediaannya dipengaruhi oleh musim adalah, nah ini tergantung musim. Nah, cari di sini yang mana tergantung musim. Batu bara sama minyak bumi ini kan berada di dalam tanah. Di dalam tanah. Apakah panas bumi juga? Iya, panas bumi juga. Di dalam tanah. Apa hubungannya Miss dalam tanah dengan musim? Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya batu bara sama minyak bumi dan panas bumi, apakah dia kena musim-musiman, musim hujan, musim kemarau? Nah, yang paling sering berhubungan dengan musim itu adalah air. Ya, kalau di musim kemarau kan hubungannya dengan hilang airnya atau sedikit. Tapi kalau di musim hujan, airnya banyak, ya. Lanjut, sumber energi. Sumber energi yang tidak mencemari lingkungan. Nah, sekarang kita lihat. Yang mana di sini yang tidak mencemari lingkungan, artinya tidak mengotori, ya, atau merusak lingkungan. Yaitu bensin. Lah, di sini ada dua, ada bensin. Berarti di sini sudah salah. Kenapa bensin merusak? Ya, kalau penggunaan kendaraan bermotor kan pakai bensin. Asapnya mengganggu lingkungan. Nah, kemudian ada minyak tanah, ada sinar matahari. Nah, sekarang minyak tanah, apakah dia mencemari? Ya, dia mencemari dengan adanya bau pada biasa makanan, ya. Makanan. Nah, sekarang kita lihat sinar matahari. Apakah dia mencemari lingkungan? Iya, tidak. Tidak ya. Jadi tidak mencemari lingkungan. Malah kita membutuhkan sinar matahari untuk membantu kita dalam proses kehidupan sehari-hari. Ya. Lanjut nomor 11. Sumber energi yang diolah dari hasil sumber energi primer disebut. Sumber energi yang diolah dari hasil sumber energi primer disebut apa? Nah, berarti ini adalah sumber energi sekunder, ya. Lanjut nomor 12. Berdasarkan ketersediaannya di alam, matahari dan angin termasuk ke dalam kelompok sumber energi. Nah, ini adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa maksudnya dengan diperbarui sama energi sekunder? Karena di sini kita berbicara ketersediaan di alam, artinya dia ada terus-menerus, berarti dia termasuk dalam kelompokan yang dapat diperbarui. Yang ke-13, mengapa bensin dikelompokkan ke dalam sumber energi sekunder? Nah, tadi Miss bilang energi sekunder adalah energi yang dari energi primer diubah menjadi energi lain. Nah, sekarang bensin merupakan hasil dari perubahan dari, nah kita lihat, bensin itu berasal dari namanya minyak bumi. Tadi di pilihan soal sebelumnya, minyak bumi termasuk sumber energi primer, ya. Nah, sekarang
Jadi nomor 13, bensin berasal, kenapa alasan ini dikelompokkan dalam sumber energi sekunder? Karena bensin berasal dari minyak bumi. Lanjut ke nomor 14, sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan baling-baling aerogenerator. Apa itu aerogenerator? Aerogenerator ini adalah alat pada PLTB. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu, atau yang disebut juga berasal dari tenaga angin. Apa sumber energinya? Yaitu menggerakkan baling-baling, berarti dia adalah angin, ya. Lanjut, nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah tanaman jagung. Tanaman jagung, bisakah dibuat energi? Bisa. Itu menghasilkan namanya biodiesel. Ini bisa menjadi bahan bakar. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam termasuk sumber energi. Apakah gambar tersebut? Nah, ini adalah sumber energi. Ini tulis di sini ya. Sini. Kemana bagus? Oh, ini. Dia adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber. Oke. Kemudian tuliskan manfaat sumber energi tersebut bagi manusia. Nah, ini manfaatnya. Oke. Ini langsung penunjukannya ini, ya. Ini manfaat dari tanaman jagung dijadikan biodiesel atau bahan bakar. Lanjut kita ke nomor untuk 16-17, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada jenis-jenis sumber energi. Nah, kelompokan sumber energi tersebut berdasarkan pemakaiannya dan ketersediaan di alam. Nah, kalau berdasarkan pemakaian, nah, ini dikenal ada namanya energi primer, ada energi sekunder. Miss kasih dulu penjelasannya. Dari 6 bagian itu ya. Nah, sekarang untuk pemakaian, itu yang masuk energi primer, itu adalah sinar matahari, kemudian minyak bumi, kemudian kita masuk ke kayu, itu adalah sumber energi primer atau langsung dipakai tanpa harus diubah lagi ke bentuk energi lain. Nah, kemudian kalau energi sekunder itu adalah padi, mutiara, kemudian masuk ke ombak laut. Nah, itu adalah energi sekunder. Bisakah itu mutiara dijadikan sebagai energi sekunder? Bisa, ya, bisa. Dengan cara ada pengolahannya, ya, seperti itu. Tapi kalau memang dipaksakan untuk pembagian di sini, sebenarnya energi mutiara tidak termasuk energi sekunder. Karena kenapa? Kadang mutiara lebih ke penggunaannya kepada perhiasan, bukan sebagai sumber energi, seperti itu, ya. Jadi Miss hilangkan saja supaya tidak membuat kalian bingung, ya. Oke, Miss hilangkan di sini. Oke. Jadi itu energi sekunder. Kemudian berdasarkan ketersediaannya. Nah, sini aja ya. Berdasarkan ketersediaan, itu ada namanya energi yang dapat diperbarui. Apa itu? Nah, masuk sinar matahari,
kayu, padi, ombak laut. Nah, sedangkan kalau energi yang tidak dapat diperbaharui, energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah yang pertama, minyak bumi saja ya. Mutiara, supaya tidak rancu, Miss tidak masukkan mutiara karena mutiara sampai saat ini belum terlalu komersil untuk dijadikan sebagai sumber energi ya. Oke, sudah, kita lanjut kepada nomor 17. Tuliskan sumber energi yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Wah, banyak ya. Nah, kalau Miss tuliskan artinya full deh di sini. Bagaimana? Kita tulis juga ya. Oke, yang bisa membangkitkan listrik ada sumber energi itu angin, air, ombak laut. Apalagi? Nah, ayo, angin, air, ombak laut, panas bumi. Panas bumi. Ada namanya biomasa. Oke, kalau misalnya ada kurang, tolong sebutkan ya. Nah, sekali-sekalilah kalian yang menjawab penjelasan dari Miss seperti itu. Jadi kita bisa belajar sama-sama, oke? Nomor 18. Anto dan keluarga tinggal di desa Sukamaju. Mereka memiliki peternakan sapi ayam di rumahnya. Suatu ketika terjadi tanah longsor yang menyebabkan pasokan makanan dan gas terhambat selama beberapa hari. Menurutmu apa upaya yang dapat dilakukan oleh Anto dan keluarganya untuk mengatasi kelangkaan sumber energi tersebut? Nah, di sini ini adalah soal HOTS. Berarti kalian harus berpikir dari mana mereka bisa mendapatkan sumber energi dari dilihat dari kondisi keluarga Anto. Nah, kondisi keluarga Anto, dia memiliki peternakan sapi dan ayam. Nah, disinilah kita lihat bagaimana. Nah, sumber energi dari Anto di sini gampang, tidak perlu lagi dia harus mengambil dari luar ya. Nah, sekarang ada namanya peternakan sapi dan ayam. Hasil dari peternakan ini menghasilkan namanya kotoran. Kotoran itu bisa dijadikan sebagai sumber energi yang disebut sumber energi biomasa. Nah, kemarin Miss sudah kasih yang namanya PowerPoint bagaimana itu urutan pembentukan atau ceritanya perubahan energi dari kotoran-kotoran sapi itu menjadi sumber energi ya. Jadi sumber energi biomasa biasanya ini disebut dengan biodiesel, juga hasilnya seperti yang tanaman jagung tadi itu ya. Oke, ini sudah jelaskan tadi nomor 18. 19. Tuliskan manfaat sumber energi berikut dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa? Nah, Miss kasih tugas, coba tuliskan, Miss kan sudah jelaskan contohnya nomor 18, manfaat sumber energinya semua di sini. A, B, C, D, kalian sudah pasti tahu karena kita selalu berulang-ulang ya. Nah, ini kalian coba, ini tugasnya ya. Tugas mencari jawaban. Nah, apa manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dari bensin, kotoran, kayu, batu bara, dan air terjun ya. Nah, kenapa kasih tugas di sini? Karena ini jawabannya begitu luas. Dari begini, misalkan berkasih tugas sambil belajar sampai final test, berarti kalian sudah menguasai materinya, oke? Tuliskan sumber energi yang terdapat di pantai. Ini di pinggir pantai, berarti sumber energinya itu adalah sumber energi ombak laut. Ya, oke. Jadi untuk penilaian subtema 1 kita sudah selesai 20 nomor ya. Nih, penilaian subtema 1.
1. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian subtema 2. Penilaian subtema 2 kita mulai. Energi nomor 1, energi yang dihasilkan saat benda bergerak disebut energi. Nah, pada saat benda bergerak, energi apakah itu? Energi yang dihasilkan saat benda bergerak, ya sudah pasti adalah energi gerak. Kalau dihasilkan bukan digunakan, berarti ada awal, ada akhir. Nah, kalau akhir itu adalah dihasilkan. Kalau awal namanya digunakan. Jadi kalimatnya harus dibedakan. Kalau akhir dia dihasilkan, kalau awal dia digunakan. Ya, jadi dihasilkan saat benda bergerak pasti ini energi gerak. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan energi yang terjadi pada saat bus berjalan. Nah, bus itu ada mesin. Adakah energi mesin di sini? Wah, tidak ada. Di mesin pasti menggunakan bensin atau solar. Nah, bensin solar itu termasuk energi kimia. Berarti harus dari adalah energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Energi kimia itu awal. Berarti cari kimia awalnya. Nah, ditemukan di option C. Menjadi apa? Nah, karena dia bisa berjalan, berarti dia energi gerak. Seperti itu. Kita ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Perubahan energi yang terjadi yang sesuai gambar di atas. Ini adalah aerogenerator, di mana ini akan menghasilkan namanya pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, di sini ini yang bergerak, berarti ini dia gerak, di bawahnya turun menghasilkan aliran listrik. Berarti gerak ke listrik. Ada enggak jawabannya? Oke, jawabannya ada di delta. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 4 ya. Peristiwa berikut yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Listrik menjadi kimia. Artinya pertama-tama awalnya dia pakai listrik dulu. Jadi ini awal, cari yang penggunaan listrik dulu. Nah, sekarang penggunaan aki. Aki kan kimia ya. Nah, ini adalah hasil akhir. Di soal ada menjadi energi kimia, ini akhir. Oke, kita simpan dulu. Seseorang berlari. Seseorang berlari, kalau dia berlari berarti sedang berlari. Awalnya apa? Awalnya itu adalah kimia. Kimianya berada di awal. Oke, kalau berada di awal berarti salah dong, ya. Oke, senter yang dinyalakan. Nah, senter yang dinyalakan dia pakai baterai. Baterai ini adalah kimia. Oke, kimia ini awal. Nah, berarti bukan akhir, ya. Menyalakan kompor gas. Sekarang listrik. Kalau menyalakan kompor gas, pakaikah listrik? Oke, menyalakan kompor gas awalnya adalah gas LPG, ya. Kompor gas di sini bukan kompor listrik ya, bedakan. Kompor gas artinya kompor LPG. Kalau kompor listrik ya pasti ditulis kompor listrik ya. Jadi gas LPG dia kimia. Nah, kimia ini dia masuk perubahan energi awal, berarti salah. Nah, yang benar adalah penggunaan aki. Kimianya akhir, listriknya dia masukkan ke dalam aki. Itulah namanya apa? Pengisian aki. Biasa ada di pinggir jalan, dia terima pengisian aki, ya. Oke, lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini adalah mainan mobil-mobilan.
mainan mobil. Nah, benda yang memiliki perubahan bentuk energi yang sama seperti gambar di atas. Sekarang, mainan mobil-mobilan apa dia pakai? Dia pakai baterai. Baterai kemudian menyebabkan mobil bergerak. Berarti baterai adalah kimia menjadi energi gerak. Nah, ini. Oh, sorry. Ini tidak kasih lihat. Oke. Jadi baterai itu dia kimia, mobil itu energi gerak. Nah, sekarang kita cari perubahannya. Radio ini listrik menjadi suara, ya. Kalau B listrik menjadi gerak. Kalau C, kimia menjadi cahaya. Kalau D, kita lihat kimia menjadi energi gerak. Apanya yang bergerak? Jarum-jamnya. Apanya kimia? Baterainya. Oke, berarti jawabannya D. Lanjut nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah solder atau bukan soldier sih, solder ya. Nah, ini kalau mau merekatkan besi-besi. Perubahan energi yang terjadi saat alat tersebut digunakan, nah, karena dia pakai stop kontak, berarti awalnya pakai listrik dari sini dan di sini menghasilkan panas. Berarti jawabannya adalah Charlie. 7. Perubahan energi yang terjadi saat sepeda di kayu adalah dari energi. Nah, ini yang ditanya adalah energi yang pada saat sepeda di kayu ya. Jadi dia berputar menjadi energi apa? Nah, kita lihat dulu optionnya. Oh, tidak ada. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Jadi nomor 7. Jadi energi yang terjadi pada saat sepeda di kayu. Nah, energi ini tidak mungkin sepedanya menghasilkan energi ya. Berarti dari energi otot ya menjadi otot itu digunakan kimia. Bisa ya menjadi energi apa? Menjadi energi gerak. Jadi kimia ke gerak boleh ya. Jadi pada saat sepeda di kayu. Nah, seandainya tidak ada otot atau kakimu, bisakah sepeda bergerak? Tidak bisa. Jadi di sini fokusnya di kakinya orang atau manusia yang menggerakkan sepeda, akhirnya sepeda bisa bergerak. Nah, dari mana itu energinya? Ya, dari ototnya manusia. Tidak ada namanya energi otot. Nah, dari dalam otot yang ada adalah kimia. Jadi di dalam tubuh manusia adalah energi kimia. Oke. Nah, nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Benda pada gambar menghasilkan energi gerak dengan menggunakan energi apa? Kita sudah bahas tadi, itu energi listrik. Dari alat-alat berikut, yaitu mesin cuci, blender, maka alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, ayo, yang mana? Ayo. Nah, kita lihat mesin cuci, ya listrik menjadi gerak, kan? Berarti sudah ada 1. Blender, listrik menjadi gerak? Ya, 2. Pemanggang roti? Tidak. Berarti yang masuk adalah mesin cuci sama blender. Kalau pemanggang roti, dia dari listrik ke panas, ya. Itu kalau pemanggang roti. Kemudian kincir air merupakan contoh alat yang dapat mengubah energi gerak air menjadi energi. Nah, tadi kita sudah umumkan itu listrik. Nomor 11. Apakah perubahan energi yang terjadi pada solder dan kompor gas yang menyala sama? Jelaskan jawabanmu. Nah, kita sudah jelaskan tadi, kalau solder listrik menjadi panas.
Kalau menyalakan kompor gas, dia kimia menjadi panas ya. Nah, kimia awalnya kalau solder listrik. Samakah perubahannya? Oke, tidak sama. Jadi tidak sama. Nah, jelaskan jawabanmu. Ayo, bisa tidak kalian menjelaskan? Ya, Miss terima penjelasannya selama kalian sudah mengerti proses perubahannya. Jangan mengatakan lagi bilang, karena penggunaan kompor gas itu energi ini. Bisa juga kalian jelaskan seperti itu karena levelnya kalian sampai di situ untuk penjelasannya atau pemahamannya ya. Jadi apakah sama solder kompor gas? Perubahan energinya tidak sama. Kenapa? Karena solder dari energi listrik menjadi panas. Kalau kompor gas, kimia menjadi panas. Sumbernya berbeda, hasil akhir yang sama-sama menghasilkan panas ya. Oke, Miss tidak tulis, yang pasti Miss sudah jelaskan ya. Nomor 12, tuliskan 3 benda yang mengalami perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Ayo, bendanya energi gerak menjadi energi listrik. Ayo, apa itu? Nah, ada namanya aerogenerator. Ada kincir air. Apalagi ya yang bisa energi gerak menjadi energi listrik? Apa? Ayo apa? Gerak menjadi listrik. Aerogenerator, kincir air. Bisa ingat-ingat dulu ya. Apalagi satu. Nah, energi gerak ini kebalikannya ya. Bukan listrik menjadi gerak, tapi gerak menjadi energi listrik kayak yang ada pasti kincir-kincirnya ya. Jadi ada kincir air, aerogenerator, bisa juga adalah sepeda. Nah, apa? Sepeda, putaran sepedanya bisa menghasilkan energi listrik ya. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 13. Tuliskan 3 benda yang mengalami perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Bendanya, bukan prosesnya. Bukan peristiwa, bendanya, bukan peristiwa. Benda kimia menjadi gerak. Ayo. Aki bisa ya. Apalagi? Oh ya, ini sepeda. Maaf tadi, sepeda itu lebih ke dinamo ya. Maaf. Dinamo. Oke. Nomor 13, aki. Kimia menjadi gerak, apalagi ya? Kimia yaitu aki. Apalagi? Apalagi ya? Ini, baterai. Ya, kenapa bisa? Iya, baterai kan contohnya yang ada di ini. Sorry, baterai itu ada di jam, ya, dia menghasilkan gerakan. Oke, sudah aki, baterai, kimia menjadi gerak. Oh, ya, mesin mobil. Mesin mobil. Kimianya bensin, akhirnya mobilnya bergerak. Oke? Oke. 14. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan energi yang digunakan dan energi yang dihasilkan dari benda tersebut. Ini adalah apa? Senter. Energi yang digunakan apa? Baterai. Jadi bisa jadi adalah kimia. Energi yang dihasilkan apa? Oke, cahaya. Kalau mau bisa panas juga boleh, karena semakin lama kena cahaya menjadi panas. Diketahui alat-alat atau benda yang bekerja dengan menggunakan perubahan energi. Kelompokkan alat-alat di atas berdasarkan perubahan energi yang sama. Oke, kita lihat radio. Oke. Radio dulu itu adalah listrik menjadi energi listrik menjadi energi
suara. Energi. Oke. Nah, listrik suara. Kita lihat radio masuk. Kipas angin masuk enggak? Kalau bel listrik, oke, masuk bel listrik. Hapus, coret. Blender. Bisakah listrik menjadi suara? Bisa. Blender kan berbunyi. Oke, blender. Solder? Tidak. Setrika masuk? Tidak. Oke, jadi listrik ke suara. Artinya untuk nomor 2 kita tidak bahas lagi ya. Oke. Yang kedua, kipas angin. Kipas angin, dia energi listrik menjadi energi gerak. Adakah? Bisa. Saya masukkan lagi blender. Oke, lanjut. Nah, kita coret kipas angin, coret juga blender. Sekarang setrika. Solder. Solder, energi listrik menjadi energi panas. Maaf, saya tidak bisa menghilangkan suara background saya ya, karena ini secara alami muncul pada jam-jam tertentu. Oke. Solder, energi listrik menjadi energi panas. Nah, sekarang solder sudah masuk, apakah setrika bisa? Bisa. Berarti di sini ada 3 pengelompokan energi, perubahan energi, listrik menjadi suara, listrik menjadi gerak, listrik menjadi panas, dan kelompoknya sudah ada masing-masing ya. Nah, seperti ini. Oke. Itu perubahan energi kelompok alat-alat yang mengalami perubahan energi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan subtema 3. Oke, sekarang Miss cas dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-3. Pembahasan yang subtema 3 ya. Oke. Kita lihat, sumber sinar matahari dapat digolongkan ke dalam sumber energi alternatif karena dia alternatif itu cirinya adalah selalu ada ya. Oke, berarti jawabannya C. Minyak bumi bukan merupakan sumber energi alternatif karena minyak bumi dia berasal dari fosil. Nah, apa itu fosil? Fosil ini adalah makhluk hidup yang sudah mati. Nah, makhluk hidup yang sudah mati itu berarti dia terbatas jumlahnya. Terbatas. Nah, kenapa dia dijadikan bukan merupakan sumber energi alternatif? Karena dia terbatas. Berarti jawabannya adalah bravo. Nomor 3. Berikut yang bukan ciri atau sifat bahan bakar fosil. Bukan ciri. Nah, berikut yang bukan ciri atau sifat bahan bakar fosil. Yang bukan bahan bakar fosil, ciri-cirinya, bukan ciri ya, atau sifatnya. Kita ulangi. Berikut yang bukan ciri atau sifat bahan bakar fosil. Berarti bukan ciri-cirinya bahan bakar fosil. Nah, kita lihat dulu untuk ciri sifat bahan bakar fosil. Tadi sudah dijelaskan dia jumlahnya terbatas. Kalau dia terbatas berarti akan habis pada waktu tertentu. Apakah bisa menghasilkan polusi udara? Iya, karena biasanya menjadi bensin itu. Jadi
yang bukan adalah ramah lingkungan, ya. Berikut yang bukan contoh sumber energi fosil, bukan sumber energi fosil. Yang manakah itu? Ya, adalah biodiesel. Kita sudah bahas tadi, biodiesel itu berasal dari biomasa yang berasal dari makhluk hidup, ya. Minyak bumi batu bara juga, iya, berasal dari makhluk hidup, tapi dia sudah mati. Oke. Nomor 5, berikut yang termasuk sumber energi alternatif. Kemarin kan sudah dibahas mengenai materi sumber energi alternatif. Miss langsung saja jawabannya, sinar matahari. Nomor 7, ini adalah panel surya. Alat tersebut memanfaatkan energi alternatif yang berguna untuk energi itu alat tersebut memanfaatkan energi alternatif yang berguna. Berarti dia menggunakan apa? Sudah pasti ini energi matahari. Berarti yang C sama D-nya sudah salah. Apa yang dihasilkan? Energi listrik, ya. Nomor 7. Sumber energi alternatif yang dikembangkan oleh perusahaan mobil untuk menggantikan minyak bumi apa? Nah, pengganti minyak bumi yang menghasilkan bensin sebagai sumber selain daripada minyak bumi itu apa? Nah, di sini kita seringnya mendengar atau di berita itu dia menggunakan namanya cahaya matahari. Sekarang sudah ada mobil namanya biosolar. Biosolar itu jadi namanya menggantikan ya minyak bumi. Biosolar itu adalah matahari, ya. Lanjut, jenis tumbuhan yang menghasilkan minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biodiesel. Ini pada umumnya adalah tanaman jarak. Itu ada di berita-berita. Bisa kalian searching di Google, ya. Nomor 9. Contoh energi alternatif yang berada di laut. Nah, pasti ini ombak laut. Energi alternatif dapat digunakan terus-menerus karena tersedianya dalam jumlah yang tidak terbatas. Ombak laut dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Apakah Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat menggunakan sumber energi tersebut? Sebenarnya bisa. Jadi Indonesia bisa. Indonesia bisa sebenarnya. Tapi sumber daya manusianya yang mengolah itu masih kurang. Jadi Indonesia belum menggunakan sumber energi alternatif dari ombak laut, ya. Miss jelaskan seperti ini saja. Nomor 12. Para peternak sapi dan kambing membuat energi alternatif berupa biogas. Berasal dari apakah energi tersebut? Jelaskan jawabanmu. Nah, ada biogas. Nah, biogas itu berasal dari kotoran kambing dan sapi. Nah, berarti ini masuk dari energi biomasa, ya. Oke. Jelaskan jawabanmu. Nah, kalian sendiri nanti yang menjelaskan. Ada Miss sudah berikan tadi kemarin PowerPoint materinya mengenai sumber-sumber energi alternatif. Itu dari situlah kalian bisa menjelaskan jawabannya, ya. Nomor 13. Mengapa tumbuh-tumbuhan seperti padi, kapas, kacang hijau dapat disebut sebagai sumber energi alternatif? Nah, padi kapas, kenapa dinamakan seperti ini? Karena dari padi dan kapas kacang hijau, dia menghasilkan karbohidrat. Dan lemak. Nah, karbohidrat dan lemak ini bisa dijadikan sebagai energi yang diolah menjadi biodiesel, ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi, mengapa? Karena dia menghasilkan karbohidrat dan lemak.
karbohidrat dan lemak bisa diubah menjadi energi, disebut dengan biodiesel. Tidak mungkin kita juga punya karbohidrat sama lemak, tapi tidak mungkin kita yang diubah menjadi energi biodiesel. Tumbuhan yang bisa diolah dan itu adalah hasil dari ada namanya minyak-minyak, ya minyak goreng dan sebagainya, ya. Lanjut nomor 14. Mengapa kita tidak dianjurkan untuk menggunakan energi fosil secara berlebihan? Ya karena jumlahnya terbatas. Itu saja jawabannya. Karena jumlahnya terbatas. Perhatikan gambar berikut. Ada sungai, ada laut. Tuliskan persamaan perbedaan dari kedua sumber energi alternatif tersebut. Nah, tuliskan persamaan dan perbedaannya. Persamaan. Persamaan berarti dia sama-sama bisa menghasilkan energi. Nah, gitu ya. Kemudian sama-sama banyak ditemukan. Maksudnya jumlahnya banyak. Jumlahnya tidak terbatas. Nah, sekarang kita lihat perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu sungai, ya, sungai bisa berkurang airnya, artinya dia tergantung dari musim. Nah, kalau laut akan terus tersedia airnya. Nah, artinya dia tidak tergantung musim. Nah, inilah penjelasan dari nomor 20 ditanya, nomor 15, apa persamaan dan perbedaan dari sungai dan laut. Nah, sekarang Miss sudah kasih lihat bagaimana persamaannya, berikut juga perbedaannya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya selama Miss Rahma menjelaskan 3 subtema IPA untuk tema 9. Sekian dari Miss Rahma, terima kasih.